Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rashid Ridho, mahasiswa di Teknik Media. Sini saya akan menjelaskan mengenai kerancuan relevansi yang sudah saya rangkum di sini menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu argumen ad baculum, yaitu pernyataan yang rancu karena berdasarkan diri pada kekuatan atau ancaman penggunaan. Nah, di sini contohnya yaitu sebelum kamu menjawab pertanyaanku, ingatlah dengan siapa kamu itu berbicara. Yang contoh yang kedua yaitu jangan bertingkah seenaknya di sini, atau jangan bertingkah seenaknya wahai karyawan, atau kamu ketika bekerja di sini tidak akan tenang. Yang ketiga yaitu bicaralah yang sopan pada gurunya, atau kamu tidak akan dihakimi. Yang kedua yaitu argumen ad-hominem, yaitu pernyataan yang rancu karena lebih diarahkan pada pribadi seseorang, bukan kepada argumennya. Artinya lebih diarahkan kepada, ditujukan kepada diri seseorang. Contohnya di sini, jangan sok tahu kamu itu masih bau kencur, anak bau kencur. Maksudnya bau kencur di sini yaitu di diri seseorang itu, seseorang yang berargumen tadi. Contoh yang kedua yaitu kamu itu masih muda, jangan menasihati yang lebih tua. Yang ketiga yaitu argumen ad ignorantium, pernyataan yang rancu karena muncul dari ketidaktahuan atau sesuatu yang tidak terbukti benar. Contohnya di sini yaitu kamu pasti mencontek ketika ujian, soalnya nilai kamu bagus. Mungkin melihat keseharian dia yang tadi nilainya bagus itu dia tidak rajin, jadi kebenarannya tidak terbukti lah begitu. Yang keempat yaitu argumen ad dissuasion, yaitu pernyataan yang rancu karena mengandung belas kasihan yang digugur sedemikian rupa agar sebuah kesimpulan tersebut disetujui. Artinya di sini yaitu seseorang setuju bukan karena logis, tapi lebih mengarah kepada psikologisnya. Contohnya di sini, Pak, Bu, sedekahnya saya masih belum makan selama 3 hari. Jadi mungkin orang yang diminta sedekah itu untuk mengasihi, tapi bukan karena logis, tapi lebih kepada psikologisnya. Yang contoh yang kedua yaitu, Bu Guru jangan hukum saya terlalu dekat karena saya kemarin terlambat akibat berdekatan karena itu saya meninggal. Terus yang kelima yaitu argumen ad populum, yaitu pernyataan yang rancu karena kebenarannya didasari oleh pendapat orang banyak dan bukan karena argumen tersebut benar, begitu. Karena memang mayoritas orang banyak yang membenarkan, jadi itu juga dibenarkan. Yang sebenarnya memang masih belum tentu benar, gitu. Contohnya di sini yaitu mayoritas orang mempercayai bahwa Orde Baru yang dipimpin Ahok dulu itu karena kebanyakan orang memahami begitu, jadi di sana itu membenarkan. Yang keenam yaitu argumentum ad peculiarium, yaitu pernyataan yang rancu karena berdasarkan pembenaran dan dukungan atau pendapat pada kewibawaan orang terkenal yang sebenarnya tidak mempunyai kompetensi untuk menyatakan hal tersebut. Karena dia orang terkenal, ketika berargumen langsung dibenarkan, begitu. Argumentum tadi juga seringkali mengarahkan pada pernyataan yang bersifat dogmatis sehingga tidak dapat dicek kebenarannya atau benar salahnya. Contohnya di sini, menurut guruku pengetahuan tidak akan bermanfaat kalau seorang murid tidak taat pada gurunya.
Terus contoh yang pemberian yang terakhir yaitu argumentum ad nominem, yaitu pernyataan yang rancu karena berdasarkan pembenaran dengan cara membuat lawan bicara merasa malu. Pernyataan diterima bukan karena masuk akal, tapi karena rasa malu tadi, gitu. Menurunkan wibawanya, gitu. Terus contohnya di sini, kamu ingin menjadi ilmuwan, dan benar saja sekolah masih suka bolos, gitu. Jadi orang tadi apa ya, diturunkan ke semangatnya, gitu. Terus contohnya yang kedua yaitu kamu bercita-cita jadi relawan, mau dapat uang dari mana, gitu. Mungkin orang yang bilang tadi itu menginginkan dia itu jatuh, gitu. Keinginannya, maksudnya perasaannya itu gugur, hilang rasa inginnya untuk menjadi ilmuwan tadi dan relawan tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.